Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Hidayatul Rahmana, mahasiswi UIN Said Ali Rahmatullah, jurusan Tadris Matematika. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang himpunan. Kalau video sebelumnya kita membahas tentang konsep himpunan, untuk video kali ini membahas tentang operasi himpunan. Nah, di dalam operasi himpunan, materi yang akan dibahas itu ada irisan, gabungan, komplement, dan juga selisih. Tujuan melakukan pembelajaran himpunan ini yang pertama itu adalah dapat menyatakan irisan dari dua himpunan. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan irisan dua himpunan. Yang ketiga, menyatakan gabungan dari dua himpunan. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan gabungan dari suatu himpunan. Yang keenam, dapat menyatakan komplement dari suatu himpunan. Yang keenam, dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komplement dari suatu himpunan. Yang ketujuh, dapat menyatakan selisih dari dua himpunan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Jadi, misalnya ada dua himpunan nih ya, himpunan A dan himpunan B. Nah, ternyata ada beberapa anggota di dalamnya itu yang sama. Ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Nah, anggota yang sama itu dinamakan irisan. Kita lanjut ke contoh saja ya. Misalnya, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan B anggotanya itu ada 1, 3, 5, 7, dan 8. Nah, dari kedua himpunan itu, coba kita teliti apakah ada anggota himpunan yang sama. Kita mulai dari angka 1. Angka 1 apakah ada juga di himpunan B? Oh, ternyata ada. Angka 2 tidak ada. Yang angka 3, oh ada di A dan ada di B. Angka 4 cuma ada di A. Yang angka 5 ada di A dan B. Jadi, anggota himpunan yang sama itu ada angka 1, 3, dan 5. Maka dapat disimpulkan A irisan B itu adalah 1, 3, dan 5. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, saya memiliki himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Dan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan C beranggotakan 2, 4, 5, 8, 9. Himpunan C itu anggotanya 1, 3, 6, 7, 9, 4. Nah, soalnya tentukan A iris B. Kita lihat. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B apakah ada yang sama? Kalau kita teliti, ternyata ada beberapa anggota yang sama. Angka 1 bukan, angka 2 ya, ternyata angka 2 ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Angka 3 tidak, angka 4 ada di A dan B. Angka 5 juga ada A dan B. Angka 6 tidak ada, angka 7 juga tidak ada. Jadi, irisan A dan B itu adalah 2, 4, dan 5. Selanjutnya, soal yang kedua, B iris C. Nah, kita ganti mengamati anggota himpunan B dan juga anggota himpunan C. Kalau kita lihat-lihat, ada tidak anggota himpunan yang sama dari kedua himpunan tersebut? Oh, ternyata ada, yaitu angka 4 dan angka 9. Jadi, B iris C itu angka 4 dan 9. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga itu adalah A iris C. Kita amati himpunan A dan juga himpunan C. Apakah ada anggotanya yang sama? 1, ya, angka 1 ada di himpunan A dan himpunan C. Angka 2 hanya ada di A saja. Angka 3, oh ada di A dan di C. Angka 4, oh ternyata ada di himpunan A dan ada di himpunan C. Angka 5, oh hanya ada di himpunan A. Angka 6 ada di himpunan A dan C.
dan angka 7 ternyata juga ada di A dan C. Jadi himpunan yang sama tadi ada 1, 3, 4, 6, dan 7. Maka A iris C itu sama dengan 1, 3, 4, 6, dan 7. Nah, materi selanjutnya adalah gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua kedua himpunan tersebut. Jadi, misalnya himpunan A itu berisi A, B, C. Himpunan B itu berisi D, E, F. Jadi, gabungan kedua himpunan itu adalah A, B, C, D, E, F. Gabungan dibaca atau, dan juga gabungan dilambangkan dengan simbol yang seperti itu, yang bentuknya mirip seperti huruf U. Selanjutnya kita masuk ke contoh, misalnya ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, dan 8. Sekarang kita cari adakah anggota himpunan yang sama. Ternyata ada 1, 3, oh cuma itu saja. Untuk di bagian gabungan anggota himpunan yang sama, kita perlu menuliskan hanya satu kali saja. Nah, setelah itu kita daftar semuanya. Jadi, A gabung B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Itu tadi kan satunya ada di A dan B, tiganya juga ada di A dan B. Itu cuma kita tulis satu kali aja, jadi hasilnya seperti itu tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya saya mempunyai himpunan semesta 1 sampai dengan 10, lalu ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu anggota himpunan B-nya ada 2, 4, 5, 8, dan 9, dan yang terakhir himpunan C itu anggotanya 1, 3, 6, 7, 9, dan 4. Tentukan A gabung B. Nah, kita tulis tuh semuanya himpunan yang ada di A dan B dengan syarat jika ada anggota himpunan yang sama, kita hanya perlu menuliskan satu kali saja. Jadi, A gabung B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya, B gabung C. Nah, sama halnya kayak soal yang pertama tadi, kita tulis tuh semuanya anggota himpunan yang ada di B dan C, tetapi yang sama kita tulis satu kali saja. Jadi, B gabung U sama dengan anggotanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sama tuh ya, sama yang contoh soal yang pertama tadi. Untuk yang C, A gabung C. A gabung C sama saja caranya. Kita daftar semua anggota himpunannya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Materi selanjutnya adalah komplement. Komplement suatu himpunan adalah himpunan di luar himpunan tetapi masih termasuk di dalam himpunan semesta. Jadi, misalnya saya mempunyai himpunan A nih, dan ada himpunan semestanya. Tetapi ternyata kalau seumpama himpunan A itu dibawa ke himpunan semesta, itu ada beberapa anggota yang ada di himpunan semesta tidak termasuk. Nah, anggota yang tidak termasuk itulah yang dinamakan komplement. Komplement dituliskan dengan lambang C yang di atas itu atau dengan petik di atas. Misalnya AC atau A petik itu bacanya A komplement atau A aksen. Contohnya, misalkan saya mempunyai himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan himpunan A anggotanya 1, 3, dan 5. Nah, kalau kita lihat dari himpunan semesta dan himpunan A, ternyata anggota himpunan A itu juga termasuk di himpunan semesta, tetapi ada beberapa yang tidak termasuk. Jadi kan ada anggota himpunan A 1, 3, dan 5. Kalau kita cocokkan ke himpunan semesta, satunya ada, tiganya ada, 5-nya juga ada. Nah, sisanya tuh ada berapa aja? Ada 2, 4, dan 6. Nah, maka itu 2, 4, dan 6 itu dinamakan komplement. Jadi, A aksennya dari himpunan tadi adalah 2, 4, dan 6. Contoh soal, misalnya saya mempunyai himpunan semesta 1 sampai dengan 10. Sebutkan anggota-anggota A aksen atau A komplementnya.
Nah, misalnya juga nih, saya mempunyai himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Kira-kira anggota dari A aksen itu apa saja ya? Nah, anggota dari A aksen itu adalah anggota himpunan selain di himpunan A, tetapi masih ada di himpunan semesta. Kalau himpunan A tadi anggotanya ada 2, 4, 6, 8, dan 10, sisanya selain anggota himpunan A tadi berarti ada berapa saja? Berarti ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, itu tadilah yang dinamakan dengan A komplement. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah himpunan A dengan bilangan ganjil anggota S. Nah, kita daftar dulu nih anggota ganjil yang ada di himpunan semesta ada berapa saja? Ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, A komplementnya berapa? Jadi, selain anggota di A yang masih termasuk di dalam himpunan semesta. Jadi, tinggal yang bilangan genapnya saja ya. Berarti ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya, ada contoh yang ketiga. Himpunan A dengan X sedemikian hingga X lebih dari 5. Dengan X itu adalah elemen himpunan semesta. X lebih dari 5. 5-nya kira-kira ikut tidak? Tentu saja tidak, karena itu tidak ada sama dengannya. Jadi kita daftar dulu anggota himpunan A-nya ada berapa saja? Ada 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi kita tinggal menghitung A komplementnya. Berarti anggota selain dari himpunan A tadi yang masih ada di himpunan semesta. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya adalah selisih. Yang pertama yang kita bahas adalah A dikurangi B. Jika himpunan A dikurangi himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang berisikan anggota yang hanya ada di himpunan A. Kita masuk ke contoh saja. Misalnya, saya mempunyai suatu himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, saya juga mempunyai himpunan B yang beranggotakan 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Maka, tentukan A dikurangi B. Nah, jadi kalau A dikurangi B, berarti kita itu ambilnya cuma yang ada di A. Nah, yang diambil itu apa? Yang diambil itu adalah anggota himpunan yang tidak dimiliki oleh keduanya. Jadi, seumpama nih, A-nya kan tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang B ada 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, kita lihat angka yang sama di kedua himpunan tersebut. Angka 1 ternyata sama. 2, oh ternyata tidak ada di himpunan B. Angka 3. Angka 3 ternyata ada di A dan B. Angka 4 hanya ada di A. Angka 5 ternyata ada di A dan B. Angka 7 ternyata ada di B saja. Dan angka 6 ternyata juga ada di A saja. Nah, karena tadi pertanyaannya A min B, himpunan A dikurangi himpunan B, maka anggota himpunan yang kita ambil itu yang ada di himpunan A-nya saja. Tetapi yang diambil itu anggota himpunan yang tidak sama dengan B. Jadi tadi angka-angka yang tidak sama dengan B itu angka berapa saja? Ada angka 2, 4, dan angka 6. Jadi himpunan A dikurangi himpunan B yang akhirnya mempunyai anggota 2, 4, dan 6. Contoh yang kedua, misalnya mencari B dikurangi A. Himpunan B dikurangi oleh himpunan A. Kalau tadi
himpunan A dikurangi himpunan B yang diambil A, sisa yang tidak sama tadi. Kalau B dikurangi A berarti yang diambil yang mana? Yang B ya. Ya, jadi anggota himpunannya kalau B dikurangi A itu yang diambil pada himpunan B yang tidak sama dengan himpunan A. Jadi ada angka berapa saja? Kita lihat ya. 1 ternyata sama. 2 ternyata ada di A saja tetapi tidak ada di B. Yang 3 ternyata ada di kedua himpunan tersebut. Yang keempat, angka 4, oh ternyata ada di A saja. Yang angka 5 ternyata ada di keduanya. Angka 6 hanya ada di himpunan A saja. Angka 8 ternyata hanya ada di B. Angka 9 juga ternyata ada di B. Karena tadi soalnya B min A, kita hanya mengambil yang himpunan B selain yang sama dengan himpunan A. Jadi ada angka berapa saja? Ada 7, 8, dan 9. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu A ditambah B. Jika himpunan A ditambah himpunan B, maka akan membentuk suatu himpunan yang berisikan anggota yang ada di himpunan A dan juga yang ada di himpunan B. Artinya, anggota yang sama di kedua himpunan itu tidak dimasukkan. Contohnya, saya mempunyai himpunan yang mempunyai anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saya mempunyai himpunan B yang anggotanya 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Karena tadi A plus B itu adalah anggota yang sama di kedua himpunan itu tidak dimasukkan. Berarti kita cari tuh yang beda dari A dan B. Contoh, kita ambil A plus B. Kita lihat angka berapa saja yang sama. 1 ternyata sama. 2 ternyata tidak sama. Angka 3 ternyata ada di himpunan A dan himpunan B. Angka 4 hanya ada di A saja. Angka 5 hanya ada di angka 5 ada di dua himpunan. Angka 6 ternyata hanya ada di A, dan angka 7, 8, 9 juga ada di himpunan B. Nah, angka-angka yang sama tadi ada angka 1, 3, 5 itu kita tidak masukkan. Jadi yang kita masukkan adalah sisa dari angka yang sama tadi. Jadi ada 2, 4, 6, 7, 8, dan 9. Nah, sampai sini saya harap kalian semua memahami ya apa itu operasi pada himpunan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Semangat belajar dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.